Kubu KLB Deli Serdang pastikan Muldoko tidak ikut campur soal uji materi AD/ART Partai Demokrat. Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa atau KLB Deli Serdang memastikan uji materi AD atau ART partai bukan dorongan dari Ketua Umum Muldoko. Anggota Partai Demokrat KLB Deli Serdang, Muhammad Isnaini Widodo menjelaskan uji materi AD/ART partai yang diajukan ke Mahkamah Agung merupakan inisiatif dari anggota. Menurutnya, uji materi AD/ART Partai Demokrat murni pemikiran dari 4 anggota partai dan Kepala Staf Presiden Muldoko tidak ikut campur. Itu inisiatif kami. Kalau di luar itu ada nama Pak Jenderal Purnawirawan Muldoko, tidak ada. Itu adalah murni pemikiran kami berempat. Ini di luar Pak Muldoko, ujar Isnaini saat jumpa pers Sabtu 2 Oktober 2021. Lebih lanjut, Isnaini juga memastikan ditunjuknya Yusril Iza Mahendra sebagai kuasa hukum juga bukan permintaan dari Muldoko, melainkan hasil pemikiran anggota. Pihaknya juga membantah mengeluarkan biaya tinggi kepada Yusril Iza sebagai kuasa hukum. Menurut Isnaini, Yusril murni membantu meluruskan demokrasi di tubuh Partai Demokrat maupun demokrasi di Indonesia. Kalaupun ada biaya yang dikeluarkan, tidak seperti yang dilontarkan anggota Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Isnaini berharap Majelis Hakim Mahkamah Agung bisa membaca, menelaah dan mengabulkan uji materi AD/ART Partai Demokrat yang diajukan kubu KLB Deli Serdang. Kalau di luar ada opini atau apapun terkait nominal rupiah, kemarin waktu bicara dengan saya tidak ada. Murni kalaupun itu ada ya wajar lah, tapi tidak sampai opini yang berkembang di luar seperti itu. Adapun materi AD/ART yang perlu diuji terhadap undang-undang, yakni mengenai kewenangan Majelis Tinggi Partai. Kemudian ketentuan soal syarat menggelar KLB yang harus disetujui oleh Majelis Tinggi Partai. Seperti diketahui, Majelis Tinggi Partai Demokrat diketuai oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Kuasa hukum Yusril Iza Mahendra menilai partai politik memiliki peran besar dalam kehidupan demokrasi dan penyelenggaraan negara, sehingga partai tidak bisa sesuka hatinya membuat AD/ART. Saya berpendapat jangan ada partai yang dibentuk dan dikelola suka-suka oleh para pendiri atau tokoh-tokoh penting di dalamnya yang dilegitimasi oleh AD/ART-nya yang ternyata bertentangan dengan undang-undang dan bahkan Undang-Undang 1945. Ujar Yusril dalam keterangan tertulisnya Jumat 24 September 2021. Kuasa hukum DPP Partai Demokrat, Hamdan Zulfa menyatakan penolakan pengesahan Kongres Luar Biasa atau KLB Kubu Muldoko di Deli Serdang, Sumatera Utara telah sesuai undang-undang. Apa yang disampaikan dari keterangan saksi tadi, tidak mungkin pendaftaran hasil KLB di Sibolangit diproses didaftarkan lebih lanjut. Karena tadi ternyata tidak ada surat keterangan, tidak ada perselisihan internal di partai politik. Ujar Hamdan seusai sidang gugatan kubu Muldoko terhadap Menkumham Yasona Lauli di Pengadilan Tata Usaha Negara Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis 30 September 2021. Dikatakan Hamdan, undang-undang partai politik secara gamblang mewajibkan pendaftaran perubahan susunan pengurus dan AD/ART partai politik harus ada terlebih dahulu surat keterangan, tidak ada perselisihan internal di partai politik. Tadi memang ada di keterangan saksi surat perselisihan internal yang ditandatangani ketua Mahkamah Partai yang terbentuk dari KLB itu sendiri. Menurut Hamdan, ada logika hukum yang salah dalam proses ini. Bagaimana bisa surat keterangan itu ditandatangani partai yang belum dinyatakan sah dan terdaftar secara undang-undang? Ini kan jadinya mahkamah partainya sendiri belum sah, belum didaftar sudah membuat surat keterangan. Menurutnya ketika itu tidak terpenuhi maka seluruhnya tidak bisa diproses. Oleh karena itu keputusan Kemenkumham yang tidak mengesahkan KLB Deli Serdang sudah sangat tepat. Kalau dilihat dari fakta-fakta bukti-bukti yang tertulis yang diajukan bahwa KLB partai politik harus sesuai dengan AD/ART partai politik. Dalam aturan Partai Demokrat harus dengan usulan 2/3 dari DPD dan lebih dari 50% DPC. Ini tidak ada. Dan kalau ini tidak ada, apa yang mau disahkan oleh Kemenkumham? Hamdan menuturkan sejauh ini apa yang dilakukan Kemenkumham sudah sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Saya kira perkara ini sudah sangat gamblang, sudah nyata. Karena itu akan menjadi salah Kemenkumham kalau memproses, menerima dan mengesahkan hasil KLB karena KLB-nya sendiri tidak sah.
Sengketa kepemilikan Partai Demokrat terus bergulir setelah kedua pihak baik Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan kubu KLB Deli Serdang saling memberikan tanggapan terkait judicial review ADART Demokrat yang dilakukan Yusril Iza Mahendra. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat kubu AHY, Herzaki Mahendra Putra menyebutkan begal politik tidak pantas bicara hukum. Sebelumnya juru bicara DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang, Muhammad Rahmat menyebutkan upaya yang dilakukan Partai Demokrat kubu AHY dengan membuat kegaduhan sebagai tanda kepanikan. Andi Arief dan Rahlan masih layak dipercaya, namanya juga orang panik dan pakai jurus mabuk. Siapkan saja energi dan pikiran untuk menghadapi judicial review atau terima saja DPP AHY bubar. Rahmat mengaku mencermati dengan sangat serius tentang langkah judicial review dari 4 ketua DPC Partai Demokrat asuhan AHY yang kemudian dipecat AHY itu. Jika judicial review tersebut dikabulkan Mahkamah Agung, maka ADART Partai Demokrat dan kepengurusan AHY yang terdaftar di Kemenkumham akan dibatalkan Kemenkumham atas perintah Mahkamah Agung. Artinya, AHY dan DPP-nya bubar. Bagi kubu Partai Demokrat KLB Deli Serdang, judicial review tersebut adalah untuk membuktikan bahwa ADART Partai Demokrat itu mengangkangi undang-undang partai politik dan membuktikan pelaku utama pembegal partai itu adalah mereka yang memanipulasi ADART Partai Demokrat itu sendiri. Soal bubarnya DPP AHY dan bubarnya ADART Partai Demokrat, kami lihat itu adalah bonus. Oleh karena itu, kubu AHY harus serius menghadapi judicial review jika tidak ingin DPP AHY bubar. Silahkan adu bukti dan adu argumentasi di ranah hukum. Tak ada gunanya berpolemik di ranah publik saat masyarakat sedang fokus untuk pemulihan ekonomi dan menjaga diri dari COVID-19. Mengadakan KLB ilegal yang tidak diusulkan oleh pemilik suara sah sesuai dengan Undang-Undang Parpol dan juga ADART Partai dihadiri oleh para peserta yang bukan pemilik suara sah dan tidak jelas asal-usulnya, kata Herzaki ketika dikonfirmasi Kamis 30 September 2021. Lebih lanjut, Herzaki menyebutkan ketika ditolak mentah-mentah oleh Kemenkumham karena bukti-buktinya banyak fotokopian dan tidak ada pemilik suara sah serta tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, namun kubu KLB Deli Serdang masih saja nekat membawa kasusnya ke pengadilan. Pas buat tuntutan ke pengadilan pun ada kasus yang kemudian ditarik karena pengacaranya membuat surat kuasa palsu. Lalu sekarang bicara mencari keadilan di pengadilan dengan menggugat ADART. Sebenarnya pas ngomong begini, Rahmat dan gerombolan KSP Muldoko ini sadar apa enggak ya? Takutnya ternyata sedang berjalan dalam tidur alias mengigau, ungkap Herzaki ketika dikonfirmasi Kamis 30 September 2021.